Kadang hidup datang tidak seperti yang kamu harapkan. Ia mengetuk pintu hatimu dengan cara yang lembut, lalu suatu ketika, ia menghantamnya dengan badai yang kamu tak pahami. Dan kamu pun bertanya dalam diam, mengapa harus begini, ya Rab? Namun diam-diam, di balik kejadian yang meluruhkan ketenanganmu, ada pelajaran yang sedang ditanamkan oleh tangan yang maha lembut. Karena hidup, sesungguhnya, bukan sekadar perjalanan menuju kebahagiaan. Ia adalah madrasah bagi jiwa. Dan setiap peristiwa, yang manis maupun yang getir, adalah guru yang dikirim untuk menyucikan hatimu dari segala yang bukan dia. Ada masa ketika hidup terasa kejam. Kau sudah berusaha sebaik-baiknya, tapi hasilnya tetap tidak sesuai harapan. Kau sudah mencintai dengan tulus, tapi dikhianati. Kau sudah bekerja keras, tapi gagal juga. Di saat-saat seperti itu, banyak hati yang bertanya, di mana keadilan? Namun seorang arif pernah berbisik, keadilan itu bukan saat engkau mendapatkan apa yang kau mau, melainkan saat engkau diajarkan apa yang kau perlu. Kadang, apa yang kita inginkan belum tentu baik bagi pertumbuhan jiwa. Allah tidak menolak keinginanmu, ia hanya menggantinya dengan yang lebih cocok untuk perjalanan batinmu. Namun karena manusia sering menilai dari permukaan, kita menganggapnya kehilangan, padahal sejatinya itu penyelamatan. Lihatlah perjalanan para kekasih Allah. Tak satu pun di antara mereka tumbuh dalam kenyamanan. Mereka ditempa dalam keheningan, diiris dengan kesedihan, dicuci dengan air mata, dan dibakar oleh rindu. Karena hanya hati yang pernah terbakar yang bisa memantulkan cahaya api cinta. Hanya jiwa yang pernah kehilangan yang bisa memahami makna memiliki. Maka ketika hidup mengajarkanmu dengan cara yang kau benci, sebenarnya ia sedang mengangkat derajat kesadaranmu. Ia sedang membersihkan lapisan demi lapisan ego, agar jiwamu bisa mengenali suara halus dari dalam. Suara yang bukan lagi keluhan, melainkan kerinduan. Kau mungkin tidak menyukai rasa kehilangan. Tapi kehilangan seringkali menjadi cara paling lembut agar kau belajar bahwa tidak ada yang benar-benar milikmu. Semua yang kau genggam, orang, jabatan, harta, bahkan kesehatan, hanyalah titipan. Dan ketika ia mengambilnya, bukan karena ia ingin menyiksamu, tapi karena ia ingin menunjukkan siapa yang sebenarnya memiliki segalanya. Seorang sufi pernah berkata, ketika sesuatu diambil darimu, jangan buru-buru menangis. Kadang, itulah cara Allah menyuruhmu menatap kepadanya, bukan pada miliknya. Dan memang, kehilangan itu berat. Tapi di sanalah letak lembutnya rahasia Tuhan. Ia mengizinkanmu merasa hancur agar kau menemukan makna, bergantung hanya kepadanya. Selama kau masih bergantung pada apapun selain dia, maka kau belum merdeka. Dan tugas hidupmu bukanlah mengejar kenyamanan, tapi menjemput kemerdekaan batin itu. Ada pula masa di mana hidup terasa sunyi. Doamu seperti tidak dijawab, harapanmu seperti diabaikan, sementara engkau sudah menangis lama dalam sujud yang panjang. Di situ, banyak hati mulai merasa jauh darinya. Namun sesungguhnya, itulah masa di mana dia paling dekat. Tuhan sedang mengajarimu kesabaran. Ia tidak menjawab bukan karena ia tidak mendengar, tetapi karena ia ingin melihat seberapa dalam cintamu. Apakah kau mencintainya karena permintaanmu terkabul, ataukah karena dia semata? Maka ketika sunyi datang, jangan tergesa-gesa mengisinya dengan keluhan. Duduklah bersama kesunyianmu, karena mungkin di situ Allah sedang berbicara dengan cara yang halus. Hanya saja, kau terlalu sibuk menuntut jawaban, hingga lupa mendengar bisikan kasihnya. Setiap peristiwa dalam hidup, betapapun kecilnya, adalah surat dari langit. Dan setiap kesulitan adalah huruf rahasia yang berisi pesan untuk hatimu. Namun kebanyakan manusia membaca dengan mata, bukan dengan jiwa. Mereka melihat masalah, tapi tidak menangkap maknanya. Padahal, hidup ini bukan untuk dimengerti dengan logika, melainkan untuk dirasakan dengan iman. Kadang hidup tidak memberimu apa yang kau minta, karena ia tahu hatimu belum siap menerimanya. Kadang hidup mengambil sesuatu darimu, karena tanpa itu, kau tak akan kembali mencari Tuhan. Dan kadang hidup membiarkanmu jatuh, agar kau tahu rasanya sujud dari kedalaman jiwa, bukan sekadar dari lutut yang menekuk. Ada waktu ketika kau berdoa agar jalanmu dimudahkan, tapi yang datang justru ujian yang berat. Kau kira Tuhan tidak menjawab, padahal ia menjawab dengan cara yang lain. Ia sedang menguatkan hatimu terlebih dahulu, sebelum memberikan apa yang kau minta. Ia sedang membentukmu menjadi pribadi yang pantas menerima rahmat yang lebih besar. Karena terkadang, permintaan kecilmu hanya akan melukai dirimu sendiri,
sedangkan jawaban Tuhan menyiapkanmu untuk sesuatu yang jauh lebih luas. Hidup memang seringkali keras, tapi di balik kerasnya, ada kelembutan yang tersembunyi. Badai yang menghantam bukan untuk meruntuhkanmu, tapi untuk membebaskanmu dari akar yang salah. Ia ingin agar engkau tumbuh bukan di tanah dunia, tapi di taman kesadaran ilahi. Kau tahu, hidup ini seperti cermin. Apapun yang terjadi padamu sebenarnya adalah pantulan dari dalam dirimu. Jika kau sering menemui kekecewaan, mungkin hatimu sedang belajar melepaskan ekspektasi. Jika kau sering disakiti, mungkin jiwamu sedang belajar mencintai tanpa pamrih. Jika kau sering gagal, mungkin hidup sedang menanamkan kesabaran agar engkau tidak mudah sombong saat berhasil. Setiap rasa sakit adalah pesan. Setiap luka adalah jendela menuju makna. Dan setiap air mata adalah air wudhu bagi hati. Hidup tidak ingin menghancurkanmu, ia ingin membersihkanmu. Karena hanya hati yang bersih yang bisa memantulkan cahaya Tuhan dengan jernih. Kita sering berdoa, "Ya Allah, lembutkanlah hidupku." Namun lupa, bahwa cara Allah melembutkan hati seringkali melalui jalan yang keras. Ia menghancurkan ego sedikit demi sedikit. Ia menguji keikhlasanmu dalam diam. Ia memperlihatkan bahwa cinta sejati tidak selalu berbentuk pelukan, kadang ia datang dalam bentuk kehilangan, kesunyian, atau ujian. Tapi setelah semuanya berlalu, setelah badai reda dan air mata kering, kau akan melihat. Ternyata semua yang dulu menyakitimu adalah bentuk kasih sayang yang tersembunyi. Engkau akan tersenyum dan berkata, "Andai dulu aku tahu, aku tidak akan mengeluh sebanyak itu." Namun begitulah hidup, maknanya hanya terlihat setelah luka-lukanya sembuh. Ada pepatah sufi yang berkata, "Tidak ada duri yang menusuk kakimu kecuali ia sedang menunjukkan arah kepada taman." Begitu pula setiap kesulitan dalam hidupmu. Ia bukan hukuman, tetapi petunjuk. Ia mengarahkan langkahmu menuju kesadaran yang lebih tinggi. Setiap tangisan adalah undangan untuk kembali. Setiap kehilangan adalah peringatan agar kau tidak terikat pada dunia. Dan setiap kegagalan adalah pelajaran agar kau mengenali siapa pengatur sejati dari segala urusan. Jika kau mampu melihat dengan mata hati, maka tidak ada yang buruk dalam hidup ini. Semua hanyalah bentuk yang berbeda dari kasih sayang Tuhan. Kadang ia mengajarkanmu dengan senyum, kadang dengan air mata, kadang dengan hadiah, kadang dengan kehilangan. Namun semua berasal dari tangan yang sama, tangan cinta yang tidak pernah salah. Hidup bukan tentang selalu senang, tapi tentang selalu sadar. Sadar bahwa segala sesuatu datang untuk sebuah tujuan. Ketika kau bisa melihat setiap peristiwa sebagai panggilan untuk mengenal Tuhan, maka tidak ada lagi yang sia-sia. Rasa sakit pun menjadi suci, air mata menjadi doa, dan kesepian menjadi ruang zikir. Maka jangan menolak ketika hidup mengajarkanmu dengan cara yang tidak kamu sukai. Terimalah, dengan kelembutan hati, karena mungkin, di sanalah rahmat yang belum kau pahami sedang tumbuh perlahan. Kadang, pelajaran terbesar datang dari hal-hal yang paling kau hindari. Dan kebijaksanaan lahir bukan dari senyum, tapi dari luka yang pernah kau peluk dengan sabar. Suatu hari nanti, kau akan mengerti bahwa setiap air mata yang jatuh ternyata adalah benih keindahan yang tumbuh di taman hatimu. Bahwa setiap luka pernah menuntunmu menuju kedewasaan yang lebih dalam. Bahwa setiap kegagalan membentukmu menjadi manusia yang lebih tenang dan penuh makna. Dan di hari itu, kau akan menatap langit sambil berbisik lembut. "Terima kasih, ya Allah, telah mengajariku dengan cara yang aku benci, tapi dengan kasih yang tak pernah aku sadari." Karena hidup memang tidak selalu ramah, tapi selalu penuh hikmah. Ia tidak selalu lembut di luar, tapi selalu lembut di dalam. Dan siapapun yang mau bersabar, akan melihat bahwa setiap kepahitan hanyalah gerbang menuju kemanisan yang lebih sejati. Hidup adalah madrasah sufi. Setiap kehilangan adalah zikir. Setiap ujian adalah latihan untuk menundukkan ego. Dan setiap detik adalah kesempatan untuk mengenal Sang Pemberi hidup. Maka jangan marah ketika pelajarannya sulit. Jangan menolak ketika soalnya rumit. Karena di balik itu semua, Tuhan sedang menyiapkan kelulusanmu. Bukan kelulusan dari dunia, tapi kelulusan dari keterikatan terhadapnya. Bila hatimu mampu menerima segala yang terjadi dengan pasrah, maka hidup tak lagi menyakitkan, meski keadaannya tetap sama. Karena yang berubah bukan hidupnya, tapi cara pandangmu terhadap hidup. Dan disitulah letak kebijaksanaan yang sejati. Suatu ketika engkau akan menatap kembali perjalananmu dan tersenyum. Semua yang dulu kau sesali kini menjadi bagian dari keindahan yang utuh. Yang dulu kau anggap musibah,
kini tampak sebagai karunia dalam bentuk yang tersembunyi. Yang dulu kau tangisi, kini justru menjadi alasanmu bersyukur. Begitulah cara hidup mengajarimu, tidak dengan kata-kata, tapi dengan peristiwa. Tidak dengan kelembutan yang mudah, tapi dengan kasih yang tersembunyi di balik kesulitan. Dan hanya hati yang berserah yang mampu melihat keindahan di dalamnya. Maka, wahai jiwa yang sedang belajar, jangan takut pada jalan yang sulit, karena di sanalah cahaya akan muncul. Jangan membenci ujian, karena itulah surat cinta dari langit. Dan jangan menolak kesedihan, karena di dalamnya sering tersembunyi kebahagiaan yang lebih murni. Hidup bukan untuk dilawan, tapi untuk dipeluk. Terimalah ia apa adanya, dengan segala getir, luka, dan keindahannya. Karena dalam setiap detik, Allah sedang mendidikmu untuk menjadi hamba yang mengenalnya bukan hanya lewat kata, tapi lewat pengalaman batin yang dalam. Dan di akhir perjalanan nanti, ketika semua topeng telah gugur, kau akan tahu bahwa tidak ada satupun kejadian yang sia-sia. Semuanya adalah bagian dari tarian ilahi. Sebuah perjalanan menuju makna tertinggi dari cinta dan penyerahan. Kadang hidup mengajarkan dengan cara yang tidak kau sukai. Karena hanya dengan cara itu, jiwamu bisa benar-benar pulang. Kadang, manusia baru benar-benar memahami cinta Tuhan ketika semua hal yang dicintainya pergi satu persatu. Bukan karena Tuhan kejam, melainkan karena Ia tahu, selama hatimu masih bergantung pada selain Dia, kau tidak akan mengenal kedamaian yang hakiki. Dan saat itu terjadi, engkau mungkin menangis, merasa ditinggalkan, seolah langit pun menutup mata dari doamu. Namun sesungguhnya, di balik kehilangan itu, ada tangan yang sedang menuntunmu menuju kebebasan batin yang sesungguhnya, kebebasan dari keterikatan terhadap dunia yang fana. Dalam perjalanan seorang hamba, kesedihan bukanlah hukuman, melainkan tanda cinta. Hanya yang dicintai Allah yang diberi kesempatan untuk dibersihkan. Dan proses membersihkan hati tidaklah mudah, karena ego manusia menolak untuk ditiadakan. Ia ingin tetap menjadi pusat dari segala sesuatu. Maka Allah menurunkan ujian demi ujian, agar ego itu perlahan rapuh, lalu hancur, dan dari reruntuhannya, muncullah cahaya pengenalan kepadanya. Ketika engkau merasa segala sesuatu menjauh darimu, mungkin saat itulah Allah mendekat. Karena terkadang, selama dunia masih memenuhi tanganmu, kau tak sempat menengadahkan tanganmu ke langit. Dan selama suara manusia masih memenuhi telingamu, kau tak akan bisa mendengar suara halus dari dalam dirimu, suara yang memanggilmu kembali kepadanya. Setiap kehilangan membawa pesan, meskipun kadang sulit diterima. Seperti daun yang gugur di musim kering, ia tidak mengeluh, karena tahu akar sedang disiapkan untuk kehidupan baru. Begitu pula dirimu, saat satu hal diambil, jangan buru-buru bersedih, sebab mungkin Tuhan sedang menyiapkan sesuatu yang hanya bisa tumbuh dalam keadaan kosong. Hati yang penuh tidak bisa menerima sesuatu yang baru. Maka ia mengosongkanmu agar bisa menaruh sesuatu yang lebih tinggi nilainya, ketenangan, kebijaksanaan, dan cinta yang tidak bergantung pada apapun. Ada kalanya hidup menempatkanmu di titik terendah, bukan untuk menghukummu, tapi agar kau belajar memandang dari bawah, tempat yang paling jujur. Dari bawah, kau melihat langit dengan pandangan yang lebih luas. Dari bawah, kau belajar arti ketundukan. Dan hanya jiwa yang pernah sujud dalam kehancuran yang bisa benar-benar mengenal arti kepasrahan. Sebab sujud sejati bukan sekadar gerakan tubuh, tapi pengakuan dari hati bahwa tidak ada daya selain darinya. Kau mungkin bertanya, mengapa sesuatu yang begitu kau jaga bisa hilang begitu saja? Mengapa sesuatu yang kau yakini akan abadi, ternyata hanya sementara? Namun bukankah dunia ini memang dirancang untuk berubah? Ia seperti sungai yang terus mengalir, tak ada yang bisa menahan airnya tetap di satu tempat. Yang bisa kita lakukan hanyalah belajar berenang dengan tenang di dalam arusnya, tanpa berusaha menggenggam air yang tak bisa digenggam. Hidup bukan untuk dimiliki, tetapi untuk dijalani dengan kesadaran. Ada jiwa yang baru menemukan kedamaian setelah semua harapannya runtuh. Karena selama harapan itu masih tertuju pada manusia, ia akan terus kecewa. Namun saat tak ada lagi yang bisa diharapkan selain Allah, barulah ia merasakan manisnya bergantung hanya kepadanya. Dan ketenangan itu, meskipun lahir dari kesedihan, adalah anugerah yang lebih tinggi nilainya dari kebahagiaan semu. Setiap sufi pernah melewati masa gelap, masa ketika doa seakan tidak sampai, masa ketika hati seakan mati rasa. Namun justru di sanalah rahasia cinta disingkapkan. Ketika segalanya tampak hampa, satu-satunya yang tersisa hanyalah Dia. Dan ketika hanya Dia yang tersisa,
maka itulah puncak dari semua pencarian. Engkau tidak akan mengenal cahaya jika tidak pernah melewati malam. Begitu juga, engkau tidak akan mengenal cinta sejati jika tidak pernah diuji dengan kehilangan. Allah mencintaimu bukan dengan cara memanjakanmu, tapi dengan cara menumbuhkan jiwamu. Ia tahu bagaimana cara terbaik untuk menguatkanmu, meski seringkali, itu bukan dengan kelembutan yang kau harapkan. Kadang, manusia berdoa agar hatinya dikuatkan, lalu Allah memberinya ujian yang berat. Ia tidak sadar bahwa itulah jawaban dari doanya sendiri. Bagaimana mungkin kekuatan tumbuh tanpa tantangan? Bagaimana mungkin sabar lahir tanpa penantian? Bagaimana mungkin ikhlas hadir tanpa kehilangan? Begitulah hukum kasih Tuhan, Ia memberi, tapi tidak selalu dengan cara yang mudah. Ketika kau merasa dunia menutup pintunya, ingatlah bahwa mungkin Allah sedang membuka pintu yang lebih tinggi. Pintu yang tidak terlihat oleh mata dunia, tapi dirasakan oleh hati yang tenang. Pintu yang mengantarkanmu bukan pada kemewahan, tapi pada kedalaman makna. Dan di balik setiap kehilangan, selalu ada sesuatu yang ditambahkan, bukan pada tanganmu, tapi pada hatimu. Mungkin bukan benda, tapi pemahaman. Mungkin bukan orang, tapi kedewasaan. Mungkin bukan dunia, tapi makrifat yang menenangkan. Hidup akan terus mengajarkan, dengan cara yang lembut atau keras. Terkadang pelajarannya datang dalam bentuk tawa, terkadang dalam bentuk air mata. Namun keduanya sama penting, karena masing-masing mengantarkanmu menuju keseimbangan. Tawa mengajarkan syukur, air mata mengajarkan sabar. Dan tanpa keduanya, jiwa tidak akan pernah matang. Manusia seringkali ingin hidupnya lurus, tanpa belokan, tanpa hujan, tanpa badai. Namun jalan menuju Tuhan bukan jalan datar yang nyaman. Ia adalah jalan yang berliku, penuh tanjakan dan turunan, agar engkau belajar arti berserah. Jika jalan itu selalu mudah, mungkin kau akan berjalan terlalu cepat dan melupakan arah. Maka Tuhan sesekali menaruh batu di jalanmu, agar langkahmu melambat, hatimu merenung, dan matamu menatap ke langit. Tidak ada satupun kejadian yang sia-sia. Setiap kesedihan adalah pesan yang dikirim dengan cinta. Setiap kegagalan adalah guru yang menyamar. Dan setiap penantian adalah ruang untuk memperluas keikhlasan. Ketika kau mulai memandang hidup dengan cara itu, semua yang pahit akan terasa lebih lembut. Kau tidak lagi melawan kenyataan, tapi memeluknya dengan kesadaran bahwa semuanya datang dari sumber yang sama. Menerima tidak selalu berarti menyerah. Menerima adalah bentuk tertinggi dari kebijaksanaan. Karena hanya hati yang pasrah yang bisa merasakan kedamaian di tengah kekacauan. Dan hanya jiwa yang tenang yang mampu tersenyum di tengah kehilangan. Ketika engkau sudah sampai pada titik itu, maka hidup tak lagi menakutkan, meski ujian belum berakhir. Kau tidak lagi mencari makna di luar, karena semuanya sudah kau temukan di dalam. Hidup akan tetap mengalir, suka atau tidak. Yang bisa kau lakukan hanyalah berjalan bersamanya, dengan hati yang lapang. Jangan memaksa hidup untuk sesuai dengan keinginanmu, tapi belajarlah untuk sesuai dengan kehendaknya. Karena disitulah letak ketenangan yang sejati, bukan pada tercapainya keinginan, tapi pada kemampuan untuk tetap tenang meski keinginan tidak terpenuhi. Ketika kau bisa melihat ujian sebagai anugerah, hidup akan terasa lebih ringan. Karena kau tidak lagi berfokus pada luka, tapi pada makna. Tidak lagi bertanya, mengapa aku? Tetapi, apa yang ingin Allah ajarkan kepadaku? Dan di saat itu, setiap kesulitan berubah menjadi guru, setiap rasa sakit menjadi sahabat, setiap kehilangan menjadi tanda cinta. Kadang kau merasa hancur, tapi justru di sanalah hatimu mulai mengenal keindahan sejati. Karena hati yang retak adalah tempat masuknya cahaya. Semakin banyak retakan, semakin besar cahaya yang menembus. Maka jangan takut hancur, sebab dari kehancuran itulah kelahiran baru bermula. Setiap luka membuka ruang baru di dalam dirimu, tempat di mana cinta Tuhan bisa berdiam dengan lebih luas. Tidak ada perjalanan spiritual tanpa air mata. Tidak ada kedewasaan tanpa kehilangan. Dan tidak ada ketenangan tanpa kegelisahan yang pernah kau hadapi. Semuanya adalah bagian dari proses yang sama, proses yang membuatmu pulang kepada dirimu sendiri, lalu kepada Tuhanmu. Sampai suatu hari, engkau akan melihat bahwa segala sesuatu yang terjadi, baik dan buruk, hanyalah cara Tuhan menuntunmu agar mengenal diri dan mengenalnya. Ketika semua sudah berlalu, engkau akan memandang ke belakang dan berkata dengan lembut, "Betapa indah caramu, ya Rab, meski dulu aku tidak menyukainya." Karena sekarang kau paham, bahwa cinta Tuhan tidak selalu datang dalam bentuk yang kau minta.
Kadang ia datang dalam bentuk yang kau tolak, namun justru itulah yang paling kau butuhkan. Dalam diamnya semesta, dalam gelapnya malam, dalam sepinya hati, semuanya berbicara tentang satu hal. Bahwa kasihnya selalu hadir, bahkan ketika kau merasa sendirian. Tidak ada yang benar-benar meninggalkanmu, sebab yang paling hakiki tidak pernah pergi. Yang pergi hanyalah bayangan dunia, sedangkan dia tetap ada, di kedalaman hatimu yang paling sunyi. Maka biarlah hidup mengajarkanmu dengan caranya sendiri. Jangan buru-buru menolak, jangan terburu menilai. Percayalah, setiap yang terjadi memiliki rahasia kasih di baliknya. Dan bila engkau mampu bersabar, rahasia itu akan terbuka satu persatu, seperti bunga yang mekar di pagi hari setelah malam yang panjang. Hidup bukan tentang mencari yang mudah, tapi tentang menemukan kedamaian dalam setiap keadaan. Ketika hatimu sudah mampu menerima segala sesuatu sebagai bagian dari kehendaknya, maka tidak ada lagi yang menyakitimu, karena semua terasa sebagai jalan pulang kepadanya. Dan saat itu tiba, kau akan mengerti bahwa segala yang tidak kau sukai dulu, justru adalah bentuk paling indah dari cinta yang sejati. Hidup memang tidak selalu indah di mata dunia, tapi selalu sempurna di mata Tuhan. Segala yang terjadi sudah diatur dengan kelembutan yang luar biasa, hanya saja kita sering menilai dengan mata yang terbatas. Namun ketika hati mulai melihat, barulah semuanya terasa indah, meski dalam kepedihan, meski dalam air mata. Karena engkau tahu, setiap kejadian adalah langkah kecil dalam perjalanan pulang kepada Yang Maha Cinta. Dan mungkin, hanya dengan cara yang tidak kau sukai, Tuhan bisa menuntunmu menuju tempat yang paling layak bagimu. Kedekatan dengannya, itulah akhir dari segala pelajaran, dan awal dari segala kedamaian. Pada akhirnya, setelah begitu banyak jalan yang dilalui, begitu banyak air mata yang jatuh tanpa diketahui siapapun, engkau akan duduk diam dalam dirimu sendiri. Dan menyadari bahwa semua yang dulu membuatmu marah, sedih, kecewa, dan bertanya-tanya, ternyata adalah bagian dari kasih Tuhan yang berwujud rahasia. Kau akan mengerti mengapa sesuatu harus hilang, mengapa seseorang harus pergi, mengapa harapanmu tidak dikabulkan saat itu. Semuanya seperti potongan puzzle yang awalnya berantakan, tapi kini mulai tersusun rapi. Dan dari kejauhan, bentuknya terlihat indah sekali. Ternyata, setiap keping yang dulu kau tolak adalah bagian yang membuat gambar hidupmu menjadi utuh. Kau akan menyadari bahwa hidup bukanlah tentang mendapatkan semua yang kau mau, tetapi tentang menerima semua yang kau perlu. Tuhan tidak membiarkanmu berjalan di jalan yang salah, meski terkadang Ia mengizinkanmu tersesat, agar kau tahu rasanya kembali. Dan bukankah perjalanan pulang selalu lebih berharga ketika kau sempat jauh tersesat? Hati manusia sering kali keras kepala. Ia ingin mengatur hidupnya sendiri, ingin menentukan arah, ingin memastikan masa depan. Namun pada satu titik, kau akan lelah melawan arus. Kau akan berhenti sejenak dan berkata, "Aku menyerah, ya Rab, Engkaulah yang tahu jalan terbaik." Dan disitulah, justru ketenangan sejati mulai hadir, bukan karena masalahmu hilang, tapi karena hatimu berhenti berperang. Pasrah bukan tanda kelemahan. Ia adalah bentuk kekuatan tertinggi yang hanya dimiliki oleh hati yang sudah mengenal Tuhannya. Ketika kau pasrah, kau tidak lagi menolak apapun. Kau menerima setiap kejadian sebagai bagian dari tarian ilahi yang indah, kadang lembut, kadang keras, tapi selalu bermakna. Perlahan, engkau akan belajar mencintai hidup sebagaimana adanya. Kau tidak lagi memaksakan semuanya harus berjalan sesuai rencanamu. Kau tidak lagi berlari dari kesedihan atau menolak kegagalan. Kau hanya berdiri tenang di tengah arusnya, sambil tersenyum, karena kau tahu, di balik semuanya, ada Allah yang sedang bekerja. Rasa takutmu mulai hilang, karena kau tahu bahwa tidak ada satupun yang bisa menyakitimu tanpa izinnya. Rasa gelisahmu mulai reda, karena kau tahu bahwa segala sesuatu sudah diatur dengan sempurna. Dan rasa sedihmu pun berubah menjadi zikir yang lembut, karena kau tahu, bahkan tangisanmu pun tidak sia-sia di hadapannya. Hidup mengajarkan dengan cara yang unik. Kadang ia membuatmu kehilangan, agar kau belajar ikhlas. Kadang ia membuatmu menunggu, agar kau belajar sabar. Kadang ia membuatmu jatuh, agar kau belajar rendah hati. Kadang ia membuatmu hancur, agar kau belajar mengenali siapa yang mampu menyembuhkanmu. Dan di setiap tahap itu, ada bagian dari dirimu yang tumbuh, pelan, tapi pasti. Kau tidak lagi menjadi orang yang sama seperti dulu. Dulu kau mudah marah, kini kau lebih sabar. Dulu kau banyak menuntut, kini kau lebih memahami. Dulu kau sering berkeluh kesah,
kini kau lebih banyak bersyukur. Semua perubahan itu tidak terjadi karena waktu, tapi karena hidup sudah mendidikmu dengan tangan kasih yang tersembunyi di balik ujian. Sufi-sufi terdahulu selalu berkata bahwa hidup ini adalah sekolah bagi jiwa. Setiap peristiwa adalah guru, setiap manusia adalah cermin, dan setiap luka adalah pelajaran. Selama kau masih bernafas, kelasnya belum selesai. Namun tidak ada murid yang gagal, karena setiap kesalahan pun adalah bagian dari pembelajaran. Yang penting adalah kesadaran, apakah engkau mau belajar dari apa yang terjadi, atau terus mengulangnya karena menolak maknanya. Pelan-pelan, engkau akan melihat bahwa tidak ada kebetulan dalam hidup. Semua orang yang datang membawa pesan. Semua peristiwa yang terjadi membawa hikmah. Bahkan orang yang menyakitimu pun adalah utusan Tuhan yang dikirim untuk mengajarkanmu tentang maaf dan kesabaran. Mereka mungkin melukaimu, tapi sesungguhnya mereka sedang membantu jiwamu bertumbuh. Dan pada akhirnya, engkau akan berterima kasih bahkan pada mereka yang pernah membuatmu menangis. Karena tampaknya, engkau tidak akan belajar tentang batas cinta, tentang keikhlasan, tentang ketulusan. Kau akan tersenyum dalam hati dan berkata, terima kasih telah menjadi bagian dari rencana Allah untuk menguatkan aku. Begitulah cara jiwa yang dewasa melihat dunia, bukan dari rasa benci, tapi dari pengertian. Kau akan tahu bahwa tidak ada musuh sejati dalam perjalanan ini. Yang ada hanyalah cermin-cermin yang memantulkan wajahmu sendiri. Jika kau melihat keburukan, itu adalah bayangan dari sisi gelapmu yang belum disembuhkan. Jika kau melihat kebaikan, itu adalah pantulan dari cahaya yang sudah menyala di dalam dirimu. Maka tugasmu bukanlah mengubah dunia di luar, tapi menyinari dunia di dalam. Lama-lama, engkau akan berhenti mencari kebahagiaan di luar dirimu. Kau tak lagi mengejar pengakuan, karena kau sudah tahu siapa dirimu di hadapan Allah. Kau tak lagi takut kehilangan, karena yang paling berharga tak akan pernah hilang, yaitu hubunganmu dengan Sang Pencipta. Kau tidak lagi merasa sendirian, karena setiap napasmu adalah pertemuan dengannya. Dan disitulah kebahagiaan sejati lahir, ketika kau menemukan Tuhan dalam segala hal. Pada akhirnya, semua perjalanan spiritual bermuara pada satu kata, cinta. Namun cinta yang sejati bukan cinta yang selalu lembut. Ia juga bisa keras, membentuk, dan menyakitkan. Karena cinta Tuhan adalah cinta yang ingin menyempurnakan, bukan sekadar menyenangkan. Ia ingin hatimu bersih, jiwamu jernih, dan dirimu kembali kepada asalmu, yakni ketenangan. Ketika kau sudah bisa menerima semua hal dalam hidup sebagai bagian dari cinta itu, maka tidak ada lagi penderitaan yang sejati. Yang tersisa hanyalah pemahaman yang mendalam, bahwa segalanya datang untuk kebaikanmu. Air mata pun menjadi teman yang lembut, bukan musuh yang menakutkan. Badai pun menjadi lagu yang indah, bukan suara yang mengganggu. Semuanya menjadi bentuk lain dari kasih yang sama. Ada masa ketika kau menatap langit malam dan hatimu dipenuhi syukur tanpa alasan. Bukan karena sesuatu yang kau dapat, tapi karena sesuatu yang kau pahami. Kau sadar bahwa hidup ini, dengan segala likunya, adalah perjalanan cinta yang sempurna. Kau menangis bukan karena sedih, tapi karena takjub akan cara Tuhan menuntunmu sejauh ini. Setiap luka yang dulu kau benci kini menjadi alasanmu bersujud penuh terima kasih. Dan saat itu, segala hal yang dulu terasa rumit akan menjadi sederhana. Hidup ini hanyalah tentang belajar mencintai dan menerima dengan sepenuh hati. Bukan mencintai karena ingin memiliki, tapi karena ingin memahami. Bukan menerima karena terpaksa, tapi karena percaya bahwa segala sesuatu datang dari tangannya yang penuh kasih. Seorang arif pernah berkata, setiap peristiwa adalah doa yang dikabulkan dengan cara yang berbeda. Kadang Allah tidak memberimu apa yang kau minta, karena Ia tahu kau butuh sesuatu yang lebih dari itu, pemahaman, kedewasaan, ketenangan. Dan itu hanya bisa kau dapatkan lewat pengalaman yang kadang tidak kau sukai. Namun sekarang, setelah melalui semuanya, kau mulai memahami irama hidup itu. Kau tak lagi terburu-buru ingin tahu hasil, karena kau sudah menikmati proses. Kau tidak lagi takut pada masa depan, karena kau tahu bahwa masa depan sudah diatur oleh tangan yang sama yang pernah menyelamatkanmu berkali-kali. Kau hanya berjalan perlahan, dengan hati yang tenang, sambil berzikir dalam diam. Cukuplah Allah bagiku. Pada akhirnya, engkau akan tiba pada satu titik di mana semuanya terasa cukup. Bukan karena hidupmu sempurna, tapi karena hatimu sudah tenang. Tidak ada lagi kebutuhan untuk membuktikan apapun, tidak ada lagi keinginan untuk melawan apapun.
Kau hanya ingin hidup dengan damai, menjadi hamba yang bersyukur, mencintai tanpa pamrih, memberi tanpa perhitungan, dan hidup dalam kesadaran bahwa setiap napas adalah anugerah. Di sanalah letak kebijaksanaan sejati. Bukan pada banyaknya ilmu yang kau tahu, tapi pada kemampuanmu untuk tenang dalam setiap keadaan. Bukan pada panjangnya doa yang kau ucapkan, tapi pada ketulusan hatimu saat menyebut namanya. Bukan pada banyaknya amal yang kau lakukan, tapi pada keikhlasan yang mengiringinya. Hidup, dengan segala kerumitannya, ternyata sederhana jika dilihat dari mata hati. Segala yang datang adalah kasih, segala yang pergi adalah ujian, dan segala yang tersisa adalah pelajaran. Kau tidak perlu memahami semuanya, cukup percayai bahwa semuanya mengandung kebaikan. Dan selama kau berjalan dengan hati yang lembut, kau tidak akan tersesat, karena Tuhan selalu menuntun langkahmu, bahkan dalam diam. Di penghujung perjalanan, engkau akan menoleh ke belakang dan tersenyum. Bukan karena hidupmu mudah, tapi karena kau telah melewatinya dengan kesadaran dan cinta. Kau akan tahu bahwa setiap luka adalah jembatan menuju kedewasaan, setiap kesedihan adalah doa yang dikabulkan dalam bentuk berbeda, dan setiap perpisahan adalah awal dari pertemuan yang lebih tinggi. Kini, tidak ada lagi yang perlu kau takuti. Karena bahkan ketika hidup mengajarkanmu dengan cara yang paling tidak kau sukai, kau sudah tahu. Itu tetaplah bentuk cinta yang halus dari Tuhan yang sangat mencintaimu. Ia tidak ingin menghancurkanmu, ia hanya ingin membuatmu mengenal dirimu sendiri, dan mengenalnya melalui setiap pengalaman. Dan di sanalah akhirnya semua pertanyaan berhenti. Tidak ada lagi, mengapa begini, mengapa bukan begitu. Yang tersisa hanyalah bisikan lembut di dalam dada. Semua ini sempurna, sebagaimana adanya. Engkau menutup matamu dengan tenang, menatap hidup dengan penuh rasa syukur. Dan berkata dalam hati, "Ya Allah, terima kasih telah mengajariku dengan cara yang tidak aku sukai. Karena lewat itu Engkau membuatku mengerti arti cinta, sabar, dan ikhlas yang sesungguhnya." Lalu, hidup pun menjadi zikir. Setiap langkah menjadi doa, setiap napas menjadi kesadaran, dan setiap kejadian menjadi jendela menuju Tuhan. Disitulah akhir dari segala pencarian. Bukan pada hilangnya ujian, tapi pada hadirnya ketenangan. Bukan pada berhentinya kesedihan, tapi pada mengalirnya penerimaan. Dan ketika hati sudah sampai di sana, hidup yang paling sederhana pun terasa seperti surga. Karena ternyata, rahasia dari semua pelajaran hidup yang paling berat adalah ini. Bahwa cinta Tuhan tidak selalu datang dalam bentuk yang kau sukai, tapi selalu datang dalam waktu yang tepat, dengan cara yang paling lembut untuk jiwamu. Dan kau pun akhirnya pulang. Bukan ke tempat baru, tapi ke hatimu sendiri. Tempat di mana Allah selalu bersemayam. Sejak awal, hingga